Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku di sini bakalan jelasin ke kalian apa itu materi fungsi untuk siswa kelas 8, SMP, dan MTS. Nah, sebelumnya kita nih udah pernah pelajari apa itu himpunan. Nah, masih ingatkah kalian apa itu himpunan? Ya, himpunan itu kata lainnya adalah kelompok. Jadi bagaimana cara kita menyajikan himpunan? Itu sama saja dengan mengelompokkan sesuatu. Misalnya kita tulis nama kelompoknya, kemudian kita sebutkan anggota-anggota kelompoknya. Itu sama saja dengan menyajikan nama himpunan dengan anggota-anggota himpunannya. Caranya bagaimana? Coba kita flashback ke materi sebelumnya. Nah, coba perhatikan pada aktivitas 2 ini. Di sini ada sebuah permasalahan, Kampung Purun di Kelurahan Palam, Kota Banjarbaru, dikenal sebagai sentra kerajinan anyaman purun seperti tas, tikar, topi, dan aneka hiasan rumah. Oke, itu sekedar informasi ya, mungkin pada soal ini. Nah, kemudian, setiap akhir minggu, ketua kelompok mencatat jumlah tas purun yang berhasil diselesaikan oleh para pengrajin sebagai bahan evaluasi usaha. Oke, dalam satu minggu, jumlah tas purun yang mungkin dihasilkan oleh seorang pengrajin adalah 1 hingga 8 tas. Oh, jadi mungkin ya, ada pengrajin yang mungkin ada yang menghasilkan 1 atau bahkan banyak, yaitu 8 tas dalam satu minggu. Pada satu minggu pengumpulan ternyata diperoleh data hasil 5 pengrajin sebagai berikut. Oke, ada Aisyah menghasilkan 3 tas purun dan seterusnya. Data tersebut akan digunakan untuk menyusun laporan perkembangan produksi perajin Kampung Purun. Nah, bagaimana cara kita menyajikan nama himpunan dan anggota-anggota himpunannya dalam permasalahan berikut ini? Tentunya kita harus pikirkan apa sih yang bisa kita kelompokkan dan kita sebutkan anggota-anggotanya. Nah, berarti ini nih bisa nih, ada nama-nama. Nah, berarti ini ada, kita tulis saja nama kelompoknya, atau dalam kata matematikanya tadi, yaitu nama himpunannya, yaitu nama-nama himpunan nama pengrajin. Nah, seperti ini, himpunan nama pengrajin. Kita bisa simbolkan dengan huruf A kapital, bisa, atau B, C, D, terserah kalian, asal konsisten. Ibu di sini memilih huruf A ya, jadi ada nama kelompoknya atau nama himpunannya, yaitu himpunan nama pengrajin. Kita sebutkan tadi, anggota-anggota kelompoknya, atau anggota-anggota himpunannya. Kemudian, di sini ada diketahui nih jumlah tas purun ada 1 hingga 8 tas. Berarti kita tulis nama kelompoknya yaitu himpunan jumlah tas purun, kita sebutkan ada 1, 2 sampai 8 tadi kan. Nah, itulah cara menyajikan himpunan atau kelompok tadi. Oke. Terus kita kembali ke sini. Oke, tadi himpunan itu kelompok. Kemudian masih ingatkah kalian dengan apa itu relasi? Nah, sebelumnya kita telah mempelajari apa itu relasi. Relasi itu sama dengan hubungan. Statusnya antara dua orang itu apa sih hubungannya? Kaitannya apa? Itu disebut relasi. Nah, coba kita flashback ke masalah sebelumnya. Apa itu relasi? Sebelum kita mengingat. Nah, dari permasalahan di sini tadi kita sudah dapat nih 2 buah himpunan. Nah, apa sih relasi antara himpunan A dengan himpunan B? Apa hubungan antara himpunan A dengan himpunan B? Kenapa Aisyah dikaitkan dengan 3? Kemudian kenapa Aminah dikaitkan dengan 5? Apakah umurnya? Oh, bukan. Caranya mudah, yaitu kalimat apa sih yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B? Kenapa Aisyah dihubungkan dengan angka 3? Apakah karena umurnya? Bukan ya, berarti kalimatnya itu tidak nyambung, tidak sesuai dengan informasi pada di sini. Apa kalimat yang menghubungkan kedua himpunan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B? Ini anggota himpunan B kan? Kenapa? Karena itu adalah jumlah tas purun yang dihasilkannya. Jadi, aturan yang menghubungkan kedua himpunan tersebut itu adalah jumlah tas purun yang dihasilkan setiap anggota pengrajin. Nah, misalnya Aisyah menghasilkan tas purun yaitu jumlahnya 3. Nah, aturan tersebutlah atau kalimat itulah yang disebut dengan relasinya. Nah, jadi relasinya adalah jumlah tas purun yang dihasilkannya. Apa sih hubungannya? Kalimat apa sih yang menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B? Nah, itu tadi relasi. Nah, kita masuk ke materi. Ini ya, betul. Bentar. Nah, kita masuk ke materi apa itu fungsi. Fungsi itu adalah relasi khusus. Nah, apa itu Bu, relasi khusus? Nah, apa sih Bu contohnya sebuah fungsi itu? Apa sih fungsi itu Bu? Nih, contohnya adalah absen. Nah, ada apa sih dengan absen? Contohnya Ibu buka absen kalian. Nah, dari informasi absen kalian ini, apa yang bisa Ibu kelompokkan? Apa yang bisa Ibu sajikan nama himpunan dengan anggota-anggotanya? Ya, betul, ada ini. Nama peserta didik. Jadi Ibu sebutkan kan nama kelompoknya atau nama himpunannya dengan anggotanya. Nah, sebutkan ini semuanya. Kita tuliskan dengan kurung kurawa. Nah, kemudian ini adalah himpunan A misalnya. Terus himpunan B-nya, ya, nomor absennya. Jadi kita tulis nanti nama himpunannya itu himpunan nomor absen. Kita sebutkan 1 sampai 35 kan nih. Nah, himpunan A didapat dengan himpunan B. Nah, Ibu simbolkan dengan A dan B tadi kan. Nah, kira-kira apa yang menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B? Kenapa Faza dihubungkan dengan angka 1? Yaitu aturan apa? Apa yang menghubungkan keduanya? Yaitu kalimat apa? Nomor absennya. Jadi relasinya adalah nomor absen.
Terus apa hubungannya dengan fungsi? Itu tadi kan menentukan relasi, Bu. Nah, fungsi itu adalah relasi khusus. Karena apa? Karena setiap anggota domain atau daerah A atau daerah asal. Nah, kalian sudah mempelajari kan apa itu daerah asal tadi? Yang mana daerah asal, yang mana daerah kodomain, masih ingat? Nah, coba kita flashback sedikit di pertemuan sebelumnya. Ini menyajikan relasi. Untuk relasi ini, kita bisa lihat dari sajian relasi. Ini adalah domain daerah asal pada himpunan A, dan pada himpunan B itu adalah kodomain, yaitu daerah lawan. Nah, daerah asal, daerah lawan. Nah, kita balik lagi ke absen tadi. Nah, lihat daerah asal itu pasti memiliki tepat satu terhadap kodomain. Tadi mungkin kan daerah asal ini punya dua nomor, kita hubungkan dengan dua nomor. Nah, mungkin kan Faja ini punya nomor 2 absen. Nah, itulah disebut dengan fungsi, yaitu relasi khusus. Apa khususnya? Yaitu syaratnya adalah daerah asal itu tepat satu dengan daerah lawan. Wah, Bu, susah nih, Bu, kalau nggak ditulis nih. Nah, cuma dibayang-bayang aja. Nah, caranya mudah. Kalian cukup perlu lihat, bukan perlu lihat, perlu gambar diagram panah. Nah, perlunya itu. Nah, kita coba pakai diagram panah. Nah, misalnya, di sini Ibu cuma ambil 3 siswa, nggak mungkin kan semuanya. Jadi ada 3 siswa dengan nomor absen. Nah, relasinya tadi di sini adalah, yang menghubungkan keduanya tadi adalah nomor absennya lah. Nomor absennya. Nggak muat ya. Kalian bayangkan aja ini nomor absennya. Faza, itu nomor absennya berapa? Misalnya 1 kan, tadi dia. Mau nggak Faza 2? Ada juga nomor absennya 2, nggak ada kan? Afgan misalnya 3 deh. Nah, Indra misalnya 5 nomor absennya. Nah, setiap daerah domain atau setiap siswa pasti memiliki tepat satu ke anggota kodomain. Nah, itulah disebut dengan fungsi. Tapi kalau ini, itu bukan fungsi namanya. Atau bahkan Indra nggak punya nomor absen, itu juga bukan fungsi. Jadi sekali lagi Ibu tegaskan adalah, fungsi itu adalah setiap anggota domain atau daerah asal semuanya harus tepat satu terhadap daerah kodomain, maka itu adalah fungsi. Oke? Nah, jadi kalian diharapkan nanti bisa menentukan apakah suatu relasi itu merupakan fungsi, kemudian peserta didik nanti juga kalian akan mampu menentukan banyaknya kemungkinan pemetaan suatu fungsi, kemudian peserta didik juga mampu menjelaskan makna hasil pemetaan fungsi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya adalah pada permasalahan berikut ini. Oke, kita tonton dulu. Nah, oke. Contohnya adalah pada permasalahan di bawah ini, pada aktivitas pertama. Ini, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan melakukan pendataan terhadap kegiatan kunjungan wisata 5 wisatawan mancanegara yang berlibur di Banjarmasin, yaitu ada wisatawan dari Cina, Belanda, Arab, Malaysia, dan Jerman. Mereka telah mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Banjarmasin selama 4 hari. Nah, tempat wisata-wisatanya ini, ternyata ada Museum Masaka, kawasan kuliner Benua Anyar, Pasar Terapung Lok Bintan, dan Pulau Kambang. Oke, ada 4 ya. Nah, berdasarkan permasalahan berikut ini, apa sih yang bisa kita sajikan, apa yang bisa kita sajikan himpunannya, atau apa yang bisa kita kelompokkan? Ya, betul, ada ini, para wisatawan ya, asal wisatawan, asal turis, kemudian ada tempat. Nah, kita sebutkan anggota-anggotanya, yaitu di Cina, Belanda, Arab, Malaysia, dan Jerman. Kemudian ada yang bisa kita kelompokkan, yaitu tempat wisatanya, yaitu ada Museum Masaka, kawasan kuliner Benua Anyar, Pasar Terapung Lok Bintan, dan Pulau Kembang. Kemudian, bagaimana kita? Nah, kemudian pada permasalahan selanjutnya ada informasi nih, ada kunjungan-kunjungannya. Ini tempat wisata, yaitu Museum Masaka, katanya untuk melihat perjuangan rakyat Kalimantan Selatan, kawasan wisata kuliner Benua Anyar sebagai pusat makanan tradisional. Ini mungkin hanya informasi-informasi pengetahuan umum buat kalian ya. Ternyata Museum Masaka itu untuk melihat sejarah perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Oke, kemudian setiap wisatawan memiliki minat dan tujuan wisatawan yang berbeda. Oke, sehingga pada hari yang berbeda seorang wisatawan dapat mengunjungi destinasi yang sama lebih dari 1 kali. Oke, dan beberapa wisatawan juga dapat mengunjungi destinasi yang sama pada hari yang sama. Oke, berikut ini adalah data hasil kunjungan wisatawan selama 4 hari. Oke, ini ada 4 hari ya. Ternyata pada hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, dan hari keempat ini. Kemudian, nah, kita bisa membuat relasi ya kan antara himpunan tadi. Ini ada himpunan A dengan himpunan B, apa relasinya? Yaitu tempat wisata yang dikunjunginya. Cina misalnya tadi nih. Misalnya Cina, tempat yang dikunjungi wisatanya adalah, nah kita hubungkan himpunan A dengan himpunan B pada hari pertama ini. Ini hari pertama aja, dulu kita fokus ke hari pertama, yaitu Cina, Museum Masaka kan dihubungkan dengan Museum Masaka. Apa relasinya? Yaitu tempat wisata yang dikunjunginya. Agar mempermudah relasi ini, apakah suatu fungsi atau tidak? Nah, apakah sesuai aturan? Nah, kita lihat apakah fungsi atau tidak, apakah setiap anggota domain tepat satu terhadap kodomain, atau Cina malah mengunjungi 2 hari gitu. Ini ada di 2 hari, nah mungkin dia akan fungsi atau tidak gitu. Nah, cara mudahnya kita menggunakan diagram panah untuk melihat apakah suatu fungsi atau tidaknya.
Langsung saja sini kita gambar yang pada hari pertama, yaitu Cina ke Museum Osaka, kemudian Belanda ke kuliner Benua Anyar, Arab ke Pasar Lok Baintan, kemudian Malaysia ke Pulau Kembang, dan Jerman ke kuliner Benua Anyar. Oke. Nah, ini sudah Ibu sajikan juga yang berdasarkan ini tabel di sini tadi. Nah, kita buat relasinya ini hari pertama, batu hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat kita buat masing-masing ya untuk melihat. Nah, untuk melihat apakah suatu ini fungsi atau tidak. Nah, kemudian, berdasarkan relasi yang telah dibuat, apakah setiap turis atau daerah domain tadi, ya turis, domain kan, turis, domain, ini kode domain, apakah memiliki hubungan tepat satu, hubungan atau memiliki relasi tepat satu terhadap kode domain. Jika iya, maka relasi tersebut merupakan fungsi. Oke, katanya dia tepat satu tadi kan merupakan fungsi. Hari berapa? Oke, kita cek hari Sabtu. Oh ya, hari pertama, setiap anggota domain daerah asal, tulisnya tepat satu mengunjungi ke daerah kode domain. Nah, Jerman satu aja kan, Malaysia nggak ada yang dua. Oke, berarti hari pertama. Fungsi. Kemudian hari kedua. Waduh, hari kedua Cina dua nih. Fungsi itu tidak ya? Yang jelas ini bukan fungsi. Nih, Cina. Waduh, ini Cina nggak kunjungin kemana-mana. Nah, tadi kan syarat nih, apakah setiap turis memiliki tepat satu terhadap tempat wisata atau domain tadi? Setiap loh, setiap berarti semuanya ya. Semua anggota pada daerah asal harus memiliki tepat satu terhadap domain. Tapi di sini tidak, berarti bukan fungsi. Dan ini tadi bukan juga ya, karena bercabang. Ini oke, Cina satu, Belanda satu, Arab satu, Malaysia satu, dan Jerman satu. Ya, berarti fungsi. Berarti yang fungsi hari pertama dan keempat, sedangkan hari ketiga dan hari kedua itu bukan fungsi karena bercabang. Dan ini ada yang tidak. Bu, apakah boleh yang ini bercabang? Ya boleh. Ini kan nih kayak sini. Kuliner Benua Anyar itu boleh dikunjungi 2 wisatawan. Tapi asal wisatawannya hanya boleh wajib 1 tempat wisata aja yang dikunjunginya pada hari itu. Kemudian, nih tadi sudah terjawab kan yang hari ke-1 dengan hari keempat yang fungsi, dan hari ini hari kedua dan ketiga yang bukan fungsi. Ingat, syarat fungsi tadi setiap anggota domain harus tepat satu terhadap domain, semuanya ya, tanpa tersisa, ini bukan fungsi. Nah, kemudian, pada hari kedua diketahui ada kesalahan pendataan. Waduh, di mana turis asal Cina ternyata tidak pergi ke Pasar Lok Baintan, melainkan hanya ke Pulau Kambang. Apakah relasi tersebut merupakan sebuah fungsi? Oh, pada hari keberapa tadi? Pada hari kedua. Oke, kita lihat pada hari kedua. Nih, hari kedua ternyata tidak jadi ke Pulau Kembang ini, tidak jadi. Nah, kita coret. Oh, ternyata oke, tidak jadi. Nah, apakah relasi tersebut merupakan sebuah fungsi? Ya, fungsi ya, karena ini tidak jadi bercabang kan, jadi Cina jadi satu aja ke Pasar Lok Baintan. Dia tadi katanya kemana? Tidak kesalahannya? Oh ya, tidak jadi ke Pasar Lok Baintan, salah coret Ibu. Seharusnya yang dicoret tadi ini, yang di atas. Nah, yang di atas ini tidak jadi. Jadi Cina hanya pergi ke Pulau Kembang, Belanda masih satu, Arab satu, Malaysia satu, dan Jerman satu. Jadi ini bakalan jadi fungsi kalau seperti ini. Oke, paham? Oke, lanjut ke aktivitas 2. Perhatikan permasalahan berikut. Ibu guru sedang mengumumkan hasil kuis matematika kelas A dan kelas B di ruang aula sekolah dan akan membagikan hadiah kepada siswa yang memperoleh nilai tertinggi. Oke, kita baca ya komiknya. Anak-anak, ibu akan mengumumkan hasil kuis matematika kemarin. Siswa dengan nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah. Wah, hadiah apa ibu? Kuenya ada kue khas Kalimantan Selatan, yaitu ada amparan tatak dan kue ipau. Wah, asik, jadi kangen bulan Ramadan kalau makan kue itu. Siapa ibu yang memperoleh nilai tertinggi? Nah, untuk kelas A, siswa dengan nilai tertinggi yaitu adalah Ahmad. Wah, terima kasih ibu. Apakah aku bisa dapat 2 jenis kue? Nah, setiap pemenang hanya boleh memilih 1 jenis kue. Dan jenis kuenya boleh sama pilihannya dengan pemenang yang lain. Bagaimana dengan kelas B, ibu? Siapa yang memperoleh nilai tertinggi? Kemudian pada kelas B ada 2 orang siswa yang memperoleh nilai tertinggi, yaitu Raihan dan Sinta. Wah, kamu pilih kue apa, Raihan? Mungkin kue yang enak. Nah, berdasarkan informasi tersebut, bagaimana cara menyajikan hubungan antara siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan jenis kue khas Kalimantan Selatan yang akan diterimanya? Oke, tentu kita tidak lepas dengan cara menyajikan anggota himpunan atau kelompoknya tadi. Kira-kira berdasarkan permasalahan ini, apa sih yang bisa kita kelompokkan sehingga kita bisa menyajikan nama himpunan dan anggota-anggotanya? Apa? Ya betul, mungkin ada nama-nama siswa di sini ya. Mungkin himpunan kelas siswa kelas A yang menerima hadiah atau ada Ahmad, kemudian ada himpunan yang kelas B gitu kan. Terus nih tentunya kuenya. Gimana? Tentunya kita harus melihat. Kita lihat himpunannya. Nah, apakah relasi antara siswa penerima hadiah dan jenis kue tersebut merupakan suatu fungsi?
Nah, tentunya kita tadi ingat, aktivitas pertama harus menggambar diagram panahnya. Ya tentu untuk melihat relasi apakah suatu fungsi tadi dengan diagram panah, dan diagram panah itu harus tahu anggota-anggota himpunannya. Nah, di sini kan ada tadi himpunan nama siswa, terus himpunan hadiah WB. Nah, ini bisa kita kelompokkan kan. Nah, kemudian ini, nah bentuk diagram panahnya. Apakah ini relasinya kan hadiah kue yang dapat Ahmad, hadiah kue yang didapat apa gitu. Nah, kemudian sama juga dengan himpunan kelas B. Dan sama juga kan nih, tapi kita ini ada 2 kelas jadinya kan ada 2 himpunan. Ibaratnya ini relasi pertama dan ini relasi kedua, sama tetapi nama siswanya aja yang berbeda. Biar kita bisa nanti membandingkan. Nah, ini bentuk diagramnya. Nah, kemudian apakah tadi nih relasi ini, dua buah relasi ini sama relasinya tapi beda kelas ya. Nah, apakah relasi ini, kedua buah relasi ini merupakan suatu fungsi? Ingat tadi syarat fungsi. Fungsi adalah setiap semua anggota pada himpunan domain, anggota domain atau daerah asal itu harus memiliki tepat satu terhadap domain. Apakah Ahmad itu hanya menerima satu kue? Apakah dia mendapatkan satu kue atau boleh 2 kue? Lihat lagi informasi pada soal. Ini ternyata di sini tadi nih, setiap pemenang hanya boleh memilih satu jenis kue. Nah, berarti Ahmad tidak boleh ya memilih 2 kue. Nah, Ahmad tidak boleh memilih 2 kue. Jadi kita take down. Nah, berarti misalnya Ahmad amparan tatak. Oke, sama juga nih yang kelas B. Berarti Raihan misalnya amparan tatak dan Sinta mau ipau. Nah, kan sesuai aturan. Hanya boleh satu kue. Apakah ini relasi? Ya tentu. Ya, relasi karena hanya tepat satu terhadap kode main. Nah, kemudian, jadi ini jawabannya adalah ya merupakan suatu fungsi karena setiap anggota domain tepat satu terhadap kode main. Kemudian, nah, sajikan dengan diagram panah kemungkinan cara ibu membagikan kue tersebut ke siswa pada kelas A sesuai aturan pada permasalahan. Karena di sini kan tidak tahu nih, belum siapa yang dapat itu kue-kuenya. Masih kepikiran kan? Nah, bayangkan misalkan aja kemungkinan pertama ternyata Ahmad mau amparan tatak, atau kemungkinan kedua ternyata Ahmad malah memilih ipal gitu kan. Kemudian, bagaimana dengan kelas B? Tentunya misalnya Raihan amparan tatak atau Sinta ipau. Nah, itu tadi berdasarkan informasi pada soal, jenis kue dan jenis kuenya boleh sama pilihannya dengan pemenang yang lain. Oh, berarti pemenang lain boleh kuenya sama gitu ya. Nah, mana tadi? Nah, berarti Raihan misalnya juga kemungkinan kedua ternyata Raihan amparan tatak, terus Sinta juga mau amparan tatak. Masih tetap satu-satu kan? Karena fungsi kan tadi. Karena masih satu kan fungsi tadi maksud ibu tepat-tepat ibu Pandir. Nah, kan ini tidak ada yang bercabang kan? Sinta masih satu kue, Raihan juga masih satu kue karena masih satu aturan. Nah, apakah habis sudah? Oh, belum kan? Ini Raihan kan bisa juga IPA. Raihan kan belum IPA. Oke, berarti kita buat kemungkinan lain ya. Nah, berarti kita buat kemungkinan lain. Kita duplikat dulu biar enak. Nah, kemungkinan 3 berarti inilah. Kemungkinan 3. Nah, berarti Raihan misalnya IPA atau Sinta masih tatak. Nah, hamparan tatak. Apakah habis? Coba kita cek. Masing-masing apa ini tidak, misalnya ini ada yang terulang tidak? Enggak ada kan ya? Bagaimana? Ada lagi kemungkinan lain? Apa yang belum dipasangkan nih? Ada kemungkinan lain nggak? Misalnya Sinta, oke, atau sama-sama dua-duanya belum ya nih? Dua-duanya malah ternyata mau IPAU. Nah, ada kemungkinan lagi nih. Kita harus cari-cari kemungkinannya sampai habis benar-benar semua kemungkinan ya, kemungkinan kue mereka yang dapatkan. Ini ada kemungkinan 4 lagi. Berarti sama-sama mau IPAU kan nih? Nggak ada belum ya? Nah, oke, apalagi sama-sama mau amparan tatak sudah, sama-sama pada mau IPAU sudah, atau Raihan mau IPAU, Sinta mau amparan tatak udah, Sinta oke habis berarti ada 4 kemungkinan nih kali mereka masing-masing dapat kue itu. Nah, kemudian berapa banyak kemungkinan cara membagi kue di kelas A dengan kelas B yang kalian dapatkan setelah menggambar diagram panah fungsi tersebut? Oke, kelas A tadi ada 2 kemungkinan ya. Ada 2. Terus kelas B tadi ada 4 kemungkinan. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini tadilah disebut dengan ya banyaknya pemetaan suatu fungsi. Waduh, Bu, berarti misalnya datanya banyak, ternyata siswanya namanya banyak nih, Bu. Banyak namanya. Banyak namanya, ternyata ada lagi Dian misalnya. Nilainya tinggi, kuenya juga banyak. Masa, Bu, kita harus menggambar kemungkinan-kemungkinan ini? Banyak banget dong, Bu. Kita coba satu-satu. Iya, betul. Nah, oleh karena itu ada rumusnya, yaitu banyaknya pemetaan suatu fungsi, yaitu jumlah anggota kodomain dengan dipangkatkan dengan jumlah anggota domain. Nah, misalnya yang pada kelas A dulu. Pada kelas A, berapa anggota kodomainnya? Anggota kodomainnya pada kelas A. Ada? Yang kelas A ini, kelas A. Nah, ada 2 kan kodomainnya? Ada 2 anggota. Berarti kita tulis 2.
2, terus dipangkatkan dengan jumlah anggota domain. Ada berapa jumlah anggota domainnya? Ada 1. Pangkat 1 berarti. 2 pangkat 1 berapa? 2. Berarti sama kan? Nah, sama kan? 2. Nah, jadi misalnya ada banyak, kita tentukan aja jumlah anggota domainnya berapa, jumlah anggota domainnya berapa. Kita pangkatkan, hasilnya pasti sama. Menggambar atau tidak menggambar sekalipun. Kemudian kelas B. Kelas B berapa? Kelas B yaitu ada nih 1, 2, 1, 2. Domainnya beda asalnya 2, kodomainnya 2. Berarti 2 pangkat 2. Sini ya. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi banyaknya pemetaannya 4 sama kan? Nah, terus kemudian terakhir, setiap siswa yang memperoleh nilai tertinggi hanya boleh menerima satu jenis kue khas Kalimantan Selatan. Apa manfaat mengetahui jenis kue yang diterima setiap siswa bagi siswa maupun guru? Oh, jadi apa sih manfaatnya fungsi tadi? Kita melihat nih, dengan adanya data nih, kemungkinan-kemungkinan ini kan kita bisa mengatur nih. Kenapa, apa manfaatnya kita mengetahui ternyata jika satu-satu itu apa? Ternyata manfaatnya adalah siswa mengetahui hadiah yang akan menjadi haknya secara jelas, secara adil mungkin ya. Sedangkan bagi guru dapat memudahkan pencatatan bagian hadiah, memastikan pembagian kue sesuai aturan, serta menghindari kesalahan atau ketidakaturan dalam pemberian hadiah. Oke, sekiranya itu saja tadi. Kita sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, dan kita mengingat materi-materi sebelumnya juga menyajikan himpunan, menyajikan relasi, apa itu relasi, ya kan? Nah, sesuai tujuan tadi kita sudah menentukan apakah suatu relasi merupakan fungsi, menentukan banyaknya pemetaan, suatu fungsi, serta menjelaskan makna hasil pemetaan tadi dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, itu saja penjelasan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.